Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan oleh karena kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita, maka pada saat ini kita dapat berjumpa lagi untuk merenungkan dan mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 2-8 Juli tahun 2023 terdapat pada Filipi 4 ayat 2 sampai ayat 9 dengan judul Nasihat-nasihat terakhir. Bunyinya demikian. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, ketika Paulus sudah tua dan dipenjarakan karena Injil, Paulus tetap memperhatikan jemaat-jemaat yang dilayaninya, termasuk jemaat Filipi. Itulah sebabnya Paulus menulis surat untuk jemaat Filipi. Kalau kita baca keseluruhan surat ini, isinya adalah tentang kesaksian pribadi Paulus serta nasihat-nasihat kepada jemaat. Di dalam pasal 4 ini, kita bisa melihat dua macam nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Yang pertama, menjaga keutuhan jemaat, yaitu harus hati sepikir dalam Tuhan. Secara umum di dalam satu organisasi, perbedaan pendapat itu wajar. Tetapi gereja adalah tubuh Kristus. Anggota satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Sekecil apapun perselisihan yang terjadi dalam jemaat akan sangat besar pengaruhnya di dalam kesaksian gereja itu. Perselisihan dalam gereja bukanlah hal yang baru. Kadang-kadang perselisihan terjadi karena hal-hal yang kudus, namun seringkali menjadi tidak kudus karena berbagai intrik politik demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Banyak denominasi gereja terbentuk akibat perpecahan. Banyak warga jemaat menjadi tawar hati dan kurang menghargai gereja serta para pemimpinnya. Gereja pun kehilangan kuasa saat berbicara tentang kesatuan, kasih dan pengampunan, serta gereja menjadi kesaksian yang buruk bagi orang-orang yang ada di luarnya. Jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang banyak dipuji dalam Alkitab. Mereka memiliki persekutuan yang kuat dalam pemberitaan Injil, ini disaksikan dalam ayat 5. Namun jemaat Filipi juga tidak luput dari perselisihan. Dua orang perempuan terkemuka di sana, yaitu Eudia dan Sintike, terlibat dalam perselisihan.
Paulus sampai mengirim surat untuk menasihati keduanya. Paulus juga mendorong Sunsugos rekan pelayanannya untuk mendamaikan mereka. Paulus mengingatkan bagaimana mereka telah berjuang bersama-sama dalam pemberitaan Injil. Karena itu nasihat Paulus adalah jagalah keutuhan gereja. Jika ada perbedaan pendapat harus cepat diselesaikan supaya tidak menghambat pertumbuhan gereja itu sendiri. Nasihat yang kedua yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita adalah ciri dasar kehidupan Kristen. Sukacita harus ada pada setiap orang Kristen, walaupun dilihat dari sisi manusia tidak ada alasan untuk bersukacita. Secara umum orang bersukacita karena usahanya diberkati, sakitnya sembuh, kekayaan melimpah dan lain-lain. Tapi bagaimana kalau di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dan tidak ada yang bisa diandalkan? Apakah kita tetap harus bersukacita? Ini yang sangat sulit. Semua orang pasti pernah khawatir. Banyak hal yang menyebabkan orang khawatir. Tentang kehidupan sehari-hari, sandang pangan papan, biaya pendidikan yang semakin melambung, sakit penyakit yang sering kali kambuh, masa depan anak, khawatir tidak segera mendapat jodoh, dan masih banyak lagi. Merasa khawatir adalah hal yang sangat manusiawi, tapi jika terus-menerus melanda, tidak akan mendatangkan kebaikan, melainkan berdampak sangat buruk. Hilang damai sejahtera dan sukacita, mudah terserang penyakit. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ini dapat kita lihat dalam Amsal 12 ayat 25. Pemazmur menasihati, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23a. Kalau kita menyerahkan dan mempercayakan hidup dan segala permasalahannya kepada Tuhan, sesungguhnya tidak ada perkara yang perlu dikhawatirkan. Sebab semua ada dalam kendali kuasa-Nya dan tidak ada sesuatu yang sulit baginya untuk bertindak menolong kita. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan melalui doa dan mengimani semua yang Ia sampaikan melalui firman-Nya. Karena itu, kita tidak perlu khawatir tentang apapun, meskipun secara fakta ada alasan untuk kita menjadi khawatir. Tapi ada yang harus diperhatikan di dalam nasihat Paulus. Di situ ada kata di dalam Tuhan. Memang wajar orang bersyukur atau bersukacita di dalam keberhasilan dan dalam keadaan lancar. Tapi ciri dasar orang percaya adalah bersukacita di dalam Tuhan. Artinya kita harus mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, baik dalam keadaan menyenangkan maupun menyedihkan, karena pimpinan Tuhan tidaklah pernah salah. Itulah sebab walau di dalam penjara, Paulus tetap bersukacita. Ia mengagungkan Tuhan lewat doa dan pujian. Dari mulut dan hati Paulus senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Ucapan syukur inilah yang membuat Paulus melihat kuasa Allah yang sungguh luar biasa. Di dalam kitab Korintus, dia menyebutkan banyak sekali kesulitan hidup yang dialaminya. Dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 8, 9, dan 17. Inilah sukacita di dalam Tuhan. Sebab percaya pada Tuhan, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan dalam segala hal. Bersyukur berarti kita memberi kesempatan kepada Tuhan sebanyak-banyaknya untuk bertindak. Janji Tuhan bagi orang yang bersukacita dalam Dia adalah damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 7. Itulah sebabnya akhirnya Paulus katakan bersyukurlah atau bersukacitalah senantiasa, supaya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi tujuan sukacita adalah supaya dari kesaksian kita, orang melihat siapa kita sebenarnya. Iman kita harus nyata dalam cara hidup, tutur kata, dan cara bagaimana kita mengatasi masalah hidup. Tidak hanya itu tujuannya. Dalam ayat 5 dikatakan, Tuhan sudah dekat. Artinya hari Tuhan akan segera tiba. Karena itu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 6. Akhirnya semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 8. Bagi setiap orang yang melakukan, namanya akan tercantum dalam kitab kehidupan. Artinya adalah setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan dalam segala hal, namanya akan dikenal oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.